Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 4 level dari dividen investing. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pada video ini, saya akan fokus membahas tentang 4 tahapan dari dividen investing. Seperti yang kamu tahu, dividen investor merupakan salah satu cara pandang investasi yang fokus pada pertumbuhan dividen di masa depan. Artinya, saat berbicara tentang dividen investor, kita tidak sedang melihat dividen saat ini, tapi seberapa besar potensi dividen di masa depan yang bisa diperoleh. Karena dividen yang besar saat ini tidak akan berpengaruh signifikan dibanding dividen yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dalam jangka waktu yang sangat panjang. Bagi dividen investor, fokus utamanya adalah dividen, dan capital gain hanya bonus. Artinya dividen investor tidak terlalu peduli dengan naik turun harga saham setiap hari dan lebih fokus dengan fundamental perusahaan, prospek ke depan, pertumbuhan laba, dan tentunya potensi dividen yang bisa diperoleh. Dengan menjadi dividen investor, psikologi akan jadi lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan situasi pasar yang terus berubah dari waktu ke waktu. Dividen investor hanya perlu memastikan saham yang dibeli masih memiliki peluang menawarkan dividen yang besar di masa depan dan hanya akan menjual sahamnya jika ada perubahan kondisi yang benar-benar signifikan. Metode dividen investing memang rasanya kurang menarik karena hanya fokus pada dividen. Tentu saja berbeda dengan berbagai metode lain yang memanfaatkan naik turun harga saham untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu yang cepat. Tapi tahukah kamu, dividen investing bisa jadi salah satu solusi bagi mereka yang tidak punya waktu memantau harga saham setiap hari, tidak punya kemampuan untuk belajar berbagai metode rumit, dan ingin memiliki passive income yang mungkin bisa menghidupi kebutuhan mereka di masa depan. Dengan begitu, saat harga saham turun signifikan dan kinerja perusahaan baik-baik saja, dividen investor malah melihatnya sebagai peluang dan bukan ketakutan. Karena jika biasanya mereka beli saham hanya dapat dividen 4%, saat itu harga saham turun signifikan, yieldnya mungkin bisa naik 2 kali lipat menjadi 8%. Sebaliknya, saat harga saham naik, dividen investor mungkin tidak terlalu banyak melakukan pembelian, karena hal itu membuat dividen yield menjadi lebih kecil. Hal lain yang mungkin menjadi keunggulan dari metode ini adalah mendapatkan recurring income setiap tahun. Artinya dividen yang kamu terima 1-2 kali setahun bisa dimanfaatkan untuk menambah lembar saham menjadi semakin banyak. Dan jika semakin banyak lembar saham, semakin banyak juga dividen yang diterima. Itulah bentuk dari compounding dividen, di mana dividen yang awalnya kecil bila terus digulung menjadi lebih besar di masa depan. Selain itu, dividen investor akan sangat terbantu dengan kinerja perusahaan itu sendiri. Jika 10 tahun yang lalu perusahaan hanya menghasilkan laba 1 triliun dan saat ini 10 triliun, secara umum seharusnya dividennya juga naik sekitar 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Artinya, mereka yang terus pegang saham itu akan memperoleh dividen yang 10 kali lebih besar di masa depan dibanding 10 tahun yang lalu. Inilah salah satu kehebatan dividen yang jarang dibahas orang, yaitu memanfaatkan kinerja perusahaan untuk memperoleh dividen yang lebih besar di masa depan. Kamu bisa melihat berbagai contoh nyata dari dividen yang dibagi perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, misal seperti BCA, BRI, Telkom, Mandiri, Indofood, dan lain-lain. Sekarang kita kembali ke judul video. Menurut saya pribadi, untuk menjadi dividen investor yang nyaman, setidaknya ada 4 tahap yang harus dilalui. Tahapan-tahapan ini bisa jadi panduan bagi kamu yang ingin mencapai dividen for living, sehingga nantinya diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidup hanya dari dividen saham. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja. Oh iya, sebagai informasi, pada video ini saya akan gunakan contoh saham BMRI dengan harga 7.000 sebagai simulasi. Kamu bisa gunakan saham lain dalam perhitungan, sesuai dengan ketertarikan kamu masing-masing. Selain itu, saya sengaja menggunakan harga 7.000 agar perhitungan jadi lebih realistis. Mengingat saat video ini dibuat pada tanggal 18 Juli 2024, harga BMRI masih di bawah 7.000, sehingga seharusnya angka tersebut cukup masuk akal untuk digunakan. Tahap pertama, menerima dividen sebesar 1 juta. Untuk mencapai dividen for living, menurut saya, kamu harus melewati satu langkah kecil pada tahap 1, yaitu menerima dividen minimal 1 juta rupiah. Kenapa 1 juta? Angka 1 juta ini terkesan kecil bagi sebagian orang. Tapi apabila kamu sudah menerima dividen jutaan dari saham, berarti nominal uang yang kamu alokasikan untuk membeli saham sudah tidak main-main. Artinya, dividen 1 juta sebenarnya merupakan salah satu bukti
bahwa kamu menggunakan uang yang serius di pasar saham. Nah, apabila kita menggunakan contoh BMRI dengan dividen per share 353, berarti kamu butuh sekitar 2.825 lembar saham untuk memperoleh dividen 1 juta dari saham ini. Dengan kata lain, apabila menggunakan harga saham 7.000, kamu harus mengalokasikan uang sekitar 19,7 juta untuk membeli saham BMRI. Tentu saja jumlah uang yang dibutuhkan setiap orang berbeda, tergantung saham apa yang dibeli. Bisa saja lebih besar dari 19,7 juta, tapi bisa juga lebih kecil. Tahap 2. Menerima dividen sebesar pendapatan 1 bulan. Setelah melewati tahap 1, tahap berikutnya dari dividen investor adalah berusaha memperoleh dividen sebesar pendapatan 1 bulannya, entah itu dari gaji ataupun bisnis. Pada contoh ini kita asumsikan saja pendapatan 1 bulan adalah 5 juta. Itu artinya dengan kondisi dividen per share yang sama, kamu harus punya 14.126 lembar saham untuk mendapatkan dividen 5 juta rupiah. Dengan kata lain, butuh uang 98,8 juta untuk membeli saham ini pada harga 7.000 rupiah. Nah, di sini rasanya sudah mulai menantangkan. Dari yang awalnya kamu fokus mengejar dividen 1 juta, sekarang kamu harus berusaha memperoleh dividen minimal 1 kali dari pendapatan bulanan. Apabila kamu sudah ada di tahap 2 ini, berarti sebenarnya kamu sudah mencapai 1/12 dari dividen for living. Karena kamu hanya perlu bekerja 11 bulan dalam 1 tahun. Itu disebabkan karena 1 bulannya sudah menerima penghasilan dari dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan. Tahap 3. Menerima dividen setara pendapatan 1 tahun. Tahap 3 ini lebih menantang dibanding 2 tahap sebelumnya, karena kamu harus mengejar dividen sejumlah pendapatan 1 tahun yang kamu miliki. Jika jarak antara tahap 1 dan 2 tidak terlalu jauh untuk dicapai, jarak tahap 2 ke tahap 3 mungkin membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena target yang ingin dicapai menjadi lebih besar. Dari yang awalnya hanya menginvestasikan 19,7 juta, kamu ditantang untuk menghasilkan 98,8 juta untuk dibelikan saham. Nah, untuk tahap 2 ke tahap 3, dari 98,8 juta, kamu ditantang untuk menginvestasikan uang sebanyak 1,18 miliar rupiah di tahap 3 ini. Dengan menggunakan contoh yang sama, jika pendapatan 1 bulan adalah 5 juta, berarti pada tahap 3 ini, kamu punya target untuk memperoleh dividen sebanyak 60 juta. Artinya kamu butuh 169.000 lembar saham untuk memperoleh dividen sejumlah itu. Dengan harga saham 7.000, kamu butuh dana sekitar 1,1 miliar. Angka yang sudah cukup besar kan? Pada tahap 3 ini, kamu memang perlu ekstra kerja dan usaha untuk mencapainya. Bayangkan saja, jika awalnya kamu hanya perlu menyediakan uang 98 juta untuk memperoleh dividen yang setara dengan pendapatan 1 bulan, pada tahap ini, kamu butuh uang 1,1 miliar untuk memperoleh dividen pendapatan 1 tahun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan total investasi sekitar 10 kali lipat dari tahap 2. Tahap 3 ini memang berat untuk dicapai, tapi apabila kamu sudah bisa mencapainya, tentu rasanya jadi sangat menggembirakan. Bisa dibayangkan bagaimana senangnya jika kamu sudah menerima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun setiap tahun. Artinya tanpa kamu kerja, sebenarnya kamu sudah bisa hidup dengan layak. Karena ada perusahaan yang kerja untuk kamu dan memberikan keuntungan dalam bentuk dividen secara rutin. Jadi, apakah jika sudah berada pada tahap 3 ini sudah bisa dikatakan sebagai dividen for living? Menurut saya belum, karena ada tahap 4 yang harus kamu pertimbangkan. Tahap 4, menerima dividen 2 kali dari pendapatan 1 tahun. Menurut saya, dividen for living baru bisa dicapai jika kamu sudah berada pada tahap 4. Memang sih di tahap 3, kamu sudah terima dividen yang setara dengan pendapatan 1 tahun. Tapi ingat, pada tahap 3 dividen yang diterima masih setara dan belum lebih. Artinya kamu masih butuh sejumlah dana agar bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman tanpa mengganggu cash flow rutin yang diterima dari dividen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika sebelumnya kamu terima dividen 60 juta untuk biaya hidup setahun, pada tahap 4 ini kamu punya target untuk menerima dividen 120 juta, di mana 60 juta digunakan untuk biaya hidup dan 60 juta digunakan untuk menikmati hidup. Meski terlihat sangat indah, tapi tahukah kamu bahwa untuk mencapai tahap 4 ini dibutuhkan waktu yang panjang dan banyak usaha yang harus dilakukan. Jika pada tahap 3 kamu butuh saham mandiri sebanyak 169.000 lembar, pada tahap ini, kamu butuh 339.000 lembar.
Dengan kata lain, jika sebelumnya harus menginvestasikan uang 1,1 miliar, pada tahap 4 ini, kamu harus menginvestasikan 2,3 miliar. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Mayoritas dari kita mungkin belum punya uang yang jika diinvestasikan bisa memberikan dividen setara dengan 2 kali pendapatan 1 tahun. Inilah tantangan dari dividen investor. Metode ini sederhana, tapi butuh perjuangan untuk mencapai dividen for living. Karena banyak usaha yang harus dilakukan dan butuh kesabaran serta waktu yang panjang untuk mencapainya. Untuk mencapai tahap 4 dari dividen investing memang bukanlah hal yang mudah. Tapi kamu bisa memanfaatkan 2 hal yang menjadi kekuatan utama dari dividen investor untuk mencapainya, yaitu reinvest dividen dan pertumbuhan kinerja perusahaan. Pertama, pastikan dividen yang kamu terima direinvestasikan lagi agar lembar saham yang kamu miliki semakin banyak. Saat masih dalam proses mengumpulkan lembar saham, kamu jangan dulu menggunakan dividen yang diterima, tapi alokasikan untuk beli saham lagi. Dengan begitu, lembar saham kamu akan bertambah dengan lebih cepat karena berasal dari dana top up dan dividen yang direinvestasikan. Kedua, kamu bisa memanfaatkan kinerja perusahaan yang terus tumbuh agar dividen di masa depan jadi semakin besar. Logikanya sederhana. Apabila laba perusahaan terus tumbuh, berarti seharusnya dividen juga terus tumbuh. Jika saat ini dividen 353 per lembar, apabila laba perusahaan tumbuh 100%, berarti dividen bisa naik menjadi 707 per lembar. Dengan kata lain, apabila sebelumnya kamu harus kumpulkan lembar saham sebanyak 339.000 lembar, di masa depan seharusnya kamu hanya butuh kumpulkan setengah dari jumlah tersebut apabila mengharapkan laba bisa naik 100%. Untuk lebih jelasnya, mari simak tabel berikut ini. Tabel di atas adalah kondisi saat ini, dan tabel di bawah adalah kondisi yang diharapkan di masa depan. Jika pada kondisi saat ini kamu butuh dana 2,3 miliar untuk mencapai dividen for living di tahap 4, di masa depan, kamu punya harapan untuk mencapai dividen yang sama dengan uang 1,1 miliar saja. Dengan kata lain, tahap 3 saat ini menjadi tahap 4 di masa depan, apabila dividen perusahaan bisa naik 100%. Nah, artinya, kamu berharap di masa depan perusahaan bisa melipat gandakan labanya agar dividen bisa double. Simulasi yang dibuat tentu tidak akan sama dengan realita yang terjadi. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan dividen dari tahun ke tahun. Selain itu, harga saham perusahaan yang kinerjanya terus tumbuh biasanya tidak konstan dan cenderung akan tumbuh juga. Apabila hal itu terjadi, tentu akan berpengaruh pada jumlah uang yang harus diinvestasikan. Meski ada beberapa kelemahan, tapi setidaknya metode ini bisa jadi solusi bagi kamu yang sedang mempersiapkan dana pensiun ataupun yang ingin menikmati hasil investasi di saham tanpa harus melihat harga yang naik dan turun setiap hari. Sebagai informasi, saya sudah membahas lebih detail tentang konsep dan step dividen investing pada e-book Strategi Nabung Saham dan Stock for Living. Apabila tertarik membelinya, silahkan chat WA pada nomor di akhir video ini. Selain itu, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah diupload sebelumnya. Apabila kamu ingin mengetahui informasi lebih detail, silahkan nonton video berikut ini. Saat ini saya mau sharing tentang strategi dividen investing. Menurut saya, strategi ini akan sangat berguna apabila saat market merah membara. Saat harga saham perusahaan bagus turun signifikan, strategi dividen investing akan melihat hal itu sebagai peluang. Tapi ingat, tidak semua saham bisa menerapkan strategi ini. Sederhananya, strategi ini hanya cocok bagi saham perusahaan yang punya fundamental bagus, harga saham masih masuk akal, rutin bagi dividen, dan punya brand image yang kuat. Kalau biasanya saat harga saham turun kita akan mencari saham yang lagi diskon, dengan strategi ini kita akan mencari saham yang berpotensi dividen yield lebih besar. Kita tetap mempertimbangkan valuasi yang masuk akal, tapi fokusnya bukan di situ. Kita fokus kepada potensi dividen yield masa depan dan berapa banyak lembar saham murah yang bisa didapatkan. Semakin harga saham turun, semakin banyak lembar saham murah bisa dibeli. Intinya, dividen investing bukan fokus kepada harga saham, tapi kepada lembar saham. Kita tidak mencari saham murah, tapi kita mencari lembar saham murah. Seperti yang kamu tahu, besar kecilnya dividen yang diterima bukan berasal dari harga saham, tapi seberapa banyak lembar saham yang kamu punya. Meski harga sahamnya rendah, tapi lembar saham sedikit, dividen juga sedikit. Sebaliknya, meski harga saham tinggi, tapi lembar saham banyak, dividen yang diterima juga banyak. Nah, jadi dengan kondisi market yang sedang turun terus, kita akan memanfaatkan peluang untuk mengumpulkan lembar saham yang semakin banyak saat harga semakin murah. Agar kamu bisa lebih memahami tentang konsep ini, mari saya berikan contoh yang real.
Jangan bosan-bosan ya, saya akan gunakan contoh saham BRI di video ini. Tapi kalau kamu mau pakai saham lain juga boleh. Sesuaikan saja analisa yang saya buat dengan saham yang ingin kamu analisa. Karena yang saya ajarkan adalah caranya, bukan rekomendasi nama saham. Kerugian tetap tanggung jawab kamu sendiri. Pertama kita lihat dulu dari perkembangan dividen BRI selama 6 tahun. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Di sini kamu bisa lihat bahwa saham ini konsisten bagi dividen setiap tahun. Itu adalah kunci pertama untuk menerapkan strategi ini, di mana harus membeli saham yang rutin bagi dividen setiap tahun tanpa pernah absen. Kalau sahamnya pernah absen bagi dividen, berarti tidak masuk kriteria dividen investing. Selanjutnya kita amati growth dividen BRI selama 6 tahun. Di sini kamu bisa lihat bahwa dividen BRI pernah naik hingga 76% di tahun 2022, tapi juga pernah turun 41% di tahun 2021. Dengan kata lain, itu adalah potensi range dividen yang kamu dapatkan selama 6 tahun. Fungsi range dividen ini adalah kamu bisa mempertimbangkan di kemudian hari. Bagaimana jika dividen saat ini berkurang 41%? Apakah saham ini tetap menarik atau tidak? Kita tentu harus pertimbangkan histori yang pernah terjadi untuk membuat proyeksi masa depan. Dengan kamu tahu kemungkinan terburuk dari aspek dividen, kamu jadi punya antisipasi dan tidak terlalu over ekspektasi. Melanjutkan dari tabel di bawah ini, kamu juga bisa lihat bahwa sejak tahun 2022 hingga 2024, growth dividen BRI terus turun. Dari yang awalnya 76%, turun jadi 65%, turun jadi 11%. Artinya, kamu sebaiknya tidak terlalu berharap dividen tahun 2025 akan di atas 11%. Tapi persiapkan mentalmu apabila dividen growth BRI di bawah 10%. Meski begitu, satu hal yang bisa jadi kelebihan BRI dari aspek dividen adalah mereka punya growth rata-rata di atas 10%. Tentu saja, selain tahun 2021 yang turun 41%, nah dari tahun 2020 hingga 2024, growth dividennya selalu di atas 10%. Dividen yang besar dipengaruhi oleh pencapaian laba dan kebijakan payout ratio. Artinya, BRI mampu memenuhi dua hal itu dengan baik, sehingga growth-nya juga memuaskan. Sekarang kita akan berbicara tentang laba, karena poin ini sangat berkaitan dengan seberapa banyak dividen yang bisa kamu terima. Jika tadi kamu lihat growth dividen, sekarang kita bahas growth laba. Seperti yang kamu tahu, dividen yang dibagi merupakan hasil pencapaian laba tahun sebelumnya. Jadi, apabila kita bahas dividen tahun 2019 hingga 2024, artinya hal itu berasal dari pencapaian laba tahun 2018 hingga 2023 atau 1 tahun sebelumnya. Antisipasi seperti ini sangat dibutuhkan untuk dividen investing, karena fokus dividen investing adalah dividen rutin dalam jangka panjang, sehingga pemegang saham harus punya keyakinan kuat terhadap saham yang dia beli. Dengan mengetahui penurunan laba terbesar dari sebuah perusahaan, kamu jadi punya kesiapan mental dan psikologi yang lebih kuat apabila hal itu jadi kenyataan. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa laba BRI pernah naik hingga 67% di tahun 2021, tapi pernah juga turun 46% di tahun 2020. Sama seperti tadi, data ini bisa berguna untuk memproyeksikan masa depan. Bagaimana jika di masa depan laba BRI turun 46% dari saat ini? Apakah kamu masih tertarik dengan saham ini? Atau langsung cut loss? Apalagi jika harga saham turun signifikan dan labanya juga turun. Apakah psikologimu masih tenang atau sudah mulai kacau? Setelah mengetahui dua hal tadi, selanjutnya mari kita hubungkan antara dividen yang dibagi dan laba yang dicapai. Bisa kamu lihat bahwa ada hubungan kuat antara dua komponen ini. Saat laba tumbuh signifikan, dividen juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Bahkan untuk studi kasus saham BRI ini, pertumbuhan dividen cenderung lebih tinggi dari pencapaian laba, setidaknya untuk dividen tahun 2020 hingga 2022. Saat laba naik 6% di tahun 2019, dividen yang dibagi di tahun 2020 naik 27%. Saat laba turun 46% di tahun 2020, dividen yang dibagi hanya turun 41%. Saat laba naik 67% di tahun 2021, dividennya malah tumbuh 76%. Tapi sejak tahun 2023, growth dividen BRI sudah lebih normal, mengikuti pencapaian labanya. Saat laba naik 65% di tahun 2022, dividen di tahun 2023 juga naik 65%.
Bahkan saat laba naik 18% di tahun 2023, dividennya hanya tumbuh 11% di tahun 2024. Itu artinya kamu harus punya antisipasi tentang dividen tahun 2025. Apabila di tahun 2024, laba BRI hanya tumbuh di bawah 10%, berarti dividennya juga tidak akan tumbuh signifikan. Tentu saja hal ini juga karena skala BRI yang sudah besar. Coba bayangkan, dengan laba 60 triliun di tahun 2023, untuk membuat tumbuh 10%, artinya harus ada kenaikan laba 6 triliun rupiah. Angka kenaikan laba 6 triliun itu bisa dikatakan sangat besar jika dibandingkan laba perusahaan kecil. Bahkan ada beberapa perusahaan besar yang labanya tidak sampai 6 triliun setahun. Artinya semakin besar laba yang sudah dicapai, akan semakin penuh tantangan untuk membuat tumbuh di atas 10%. Itulah salah satu alasan yang harus kamu pertimbangkan saat akan memilih saham. Setelah menganalisa hubungan antara laba dan dividen, sekarang mari kita coba implementasikan. Kira-kira untuk mendapatkan dividen 100 juta per tahun, butuh berapa banyak lembar saham? Ingat, yang kita tekankan di sini adalah lembar saham dan bukan jumlah rupiah. Karena lembar saham yang sama, belum tentu juga kamu mengeluarkan uang yang sama. Untuk itulah saya membuat video ini, agar pemahaman kamu bisa lebih luas lagi saat melihat konsep dividen investing. Kita langsung bahas saja. Dari data ini bisa kamu lihat bahwa untuk memperoleh dividen 100 juta setahun, di tahun 2019, kamu butuh lembar saham sekitar 756.000. Tapi menariknya, untuk memperoleh dividen yang sama yaitu 100 juta, di tahun 2024, kamu hanya butuh 313 lembar saham saja. 313.000 lembar saham saja. Artinya, selisih lembar saham kamu berkurang di atas 50%. Dari yang awalnya 756, turun menjadi 313.000 lembar saham saja, hanya dalam waktu 6 tahun, yaitu 2019 ke 2024, alias kamu bisa memperoleh diskon lebih dari 50%. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa jumlah dividen yang diterima sama, tapi lembar saham yang dibutuhkan jadi lebih sedikit? Jawabannya adalah karena dividen yang dibagi semakin besar. Pada tahun 2019, BRI hanya bagi dividen 132 per lembar saham. Tapi pada tahun 2024, dividennya menjadi Rp319. Artinya, kalau kamu ingin 100 juta di tahun 2019, kamu harus bisa beli BRI sebanyak 756.000 lembar. Tapi, kalau kamu ingin dividen 100 juta di tahun 2024, kamu hanya perlu BRI sebanyak 313.000 lembar saham saja. Menarik kan? Inilah yang namanya, biarkan perusahaan yang kerja, pemegang saham terima dividen. Karena laba BRI terus naik, dividen per share juga cenderung naik. Dividen per share yang naik membuat lembar saham yang dibutuhkan jadi semakin kecil untuk mendapat nominal uang yang sama. Jika konsep ini kita lihat dari sisi yang lain, ceritanya akan jadi begini. Orang yang punya 756.000 lembar saham di tahun 2019 akan memperoleh dividen 100 juta di tahun 2019. Tapi dengan lembar saham yang sama di tahun 2024, dividen yang diterima bukan lagi 100 juta, tapi menjadi 241 juta, di mana mengkalikan dividen per share-nya dengan lembar saham yang dimiliki. Dengan kata lain, dividennya naik lebih dari 1 kali lipat tanpa harus ngapa-ngapain. Inilah yang dinamakan biarkan aset yang bekerja untuk kita. Hanya perlu beli perusahaan bagus, tunggu, dan terima dividen yang lebih besar di masa depan. Menurut saya, orang yang menerima dividen 100 juta di tahun 2019, mayoritas tidak akan menyangka kalau mereka bisa terima dividen 241 juta di tahun 2024 dengan uang yang sama. Ingat, di sini orang tersebut tidak berbuat apa-apa, alias hanya menjadi investor pasif dan berharap dari dividen saja. Tidak ada reinvest dividen ataupun tidak ada top up dana. Kita tidak lagi mengulas dari sisi capital gain, tapi di video ini kita fokus saja ke dividennya. Kita juga tidak membahas soal top up dana ataupun reinvestasi dividen yang diterima. Ibaratnya, kamu membeli sebuah bisnis di tahun 2019 yang bisa berikan income 100 juta per tahun. Tanpa kamu harus terjun ke bisnisnya, tanpa mengurusi operasional perusahaan, kamu menerima income 241 juta di tahun 2024. Inilah indahnya dividen investing apabila sahamnya tepat. Kita punya sahamnya, biarkan perusahaan yang kerja untuk kita. Setelah tahu tentang konsep lembar saham dan dividen growth, selanjutnya yang menjadi pertanyaan, berapa modal yang dibutuhkan untuk mendapat uang 100 juta itu? Mari kita bahas. Kita akan gunakan angka saham 6.000 karena merupakan angka tertinggi BRI. Dengan kata lain, saya gunakan angka yang paling pesimis agar perhitungan bisa jadi realistis.
Pada tahun 2019, apabila kamu beli BRI pada harga 6.000, butuh uang sekitar 4,5 miliar untuk memperoleh lembar saham yang setara dengan dividen 100 juta per tahun. Sampai di sini, apakah ada yang aneh? Ya benar, harga saham BRI di tahun 2019 tentu bukan 6.000, melainkan jauh lebih rendah. Tapi saya gunakan angka 6.000 agar simulasi ini menjadi realistis untuk tahun 2024. Agar supaya tidak ada statement yang mengatakan, itu kan data masa lalu, sudah lewat, jadi sudah tidak bisa digunakan. Itulah alasannya kenapa saya pakai angka Rp6.000. Tujuannya agar perhitungan bisa realistis di masa sekarang. Kita lanjutkan pembahasan. Jika di tahun 2019 kamu butuh uang 4,5 miliar untuk dapat dividen 100 juta per tahun, di tahun 2024 kamu hanya butuh uang 1,8 miliar untuk dapat dividen yang sama, yaitu 100 juta. Mungkin di sini kamu jadi lebih paham tentang efek dari dividen growth. Semakin besar dividen per share, modal yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Dari data ini saja bisa dilihat bahwa modal yang dibutuhkan berkurang sekitar 58%, dari 4,5 turun menjadi 1,8 untuk memperoleh dividen yang sama. Dengan kata lain, saat kinerja perusahaan tumbuh, kita sebenarnya sedang dibantu oleh perusahaan agar bisa mendapat dividen dengan modal yang lebih murah. Selisih dari 4,5 ke 1,8 tentu sangat jauh kan? Nah, tadi kita bahas jika menggunakan harga saham 6.000. Sekarang bagaimana jika harga sahamnya hanya 5.000? Ingat, harga yang saya katakan di sini adalah harga rata-rata. Apabila harga saham turun Rp1.000 saja dari 6 ke 5.000, modal yang kamu butuhkan untuk beli di tahun 2024 turun dari 1,8 menjadi 1,5 miliar saja. Artinya kamu hemat sekitar 300 juta untuk membeli saham yang ditawarkan dengan dividen 100 juta per tahun. Ingat, dividen yang kamu terima sama, yaitu 100 juta per tahun. Inilah alasannya kenapa saat harga saham turun, dividen investing jadi lebih menarik. Karena modal yang dikeluarkan akan lebih rendah untuk memperoleh lembar saham yang sama. Artinya, semakin rendah harga saham turun, semakin rendah juga modal yang harus dikeluarkan. Dengan punya konsep berpikir seperti ini, kamu jadi senang apabila harga turun dan bukan malah panik. Tapi dengan catatan, perusahaannya bagus dan secara fundamental memang layak untuk dividen investing. Terus pertanyaannya lagi, dari simulasi ini, untuk memperoleh dividen 100 juta meski harga beli di angka 5.000 kita butuh uang 1,5 miliar. Jika saat ini saya belum ada uang sebanyak itu, apakah mungkin memperoleh dividen 100 juta? Jawabannya mungkin saja. Dengan catatan, kamu bisa sabar menunggu dan perusahaannya tetap bertumbuh. Cara yang bisa kamu lakukan adalah menunggu. Ya, kamu tidak salah dengar atau baca. Kamu hanya perlu menunggu dan berharap kinerja perusahaan bisa semakin tumbuh. Kinerja yang tumbuh tentu akan berdampak pada dividen yang dibagi. Misal, saat video ini dibuat, dividen per share BRI hanya 319 per lembar saham. Hal itu membuat kamu butuh uang 1,8 miliar apabila membeli di harga 6.000 untuk dapat dividen 100 juta rupiah. Tapi bagaimana jika dividen BRI naik 1 kali lipat menjadi 638 per lembar saham? Itu artinya kamu hanya butuh lembar saham 156.000 atau dengan modal 940 juta dengan harga 6.000 rupiah. Sedangkan apabila dividennya naik 2 kali lipat menjadi 957, kamu hanya butuh 104.000 lembar saham atau uang 626 juta dengan harga 6.000. Ingat, harga yang kita gunakan adalah 6.000 rupiah atau dengan kata lain, kita menggunakan harga yang pesimis. Apakah kamu sudah tahu apa yang saya maksudkan? Yang perlu dilakukan adalah menunggu dividen per share BRI naik dalam 5, 10, 15 tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah mungkin dividen per share naik berkali lipat? Jawabannya adalah mungkin saja. Faktanya di tahun 2019, dividen BRI hanya 132 dan menjadi 319 di tahun 2024. Dengan kata lain, naik 2,4 kali lipat hanya dalam waktu 5-6 tahun saja. Jika di masa lalu perusahaan ini bisa tumbuh seperti itu, apakah di masa depan mereka bisa melakukannya lagi? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah terus memantau kinerja perusahaan. Apakah bisa tumbuh konsisten atau tidak? Selama masih tumbuh, harga sahamnya turun signifikan itu adalah hal yang sangat bagus. Tapi, jika kinerjanya turun drastis, harga saham yang turun itu harus segera diwaspadai. Jadi patokannya tetap saja adalah kinerja keuangan dan kita tidak lagi terlalu pusing dengan naik turun harga setiap hari. Pertanyaannya lagi, jika dividen naik 1 kali lipat, berarti laba juga harusnya naik 1 kali lipat. Apakah mungkin laba BRI yang saat ini 60 triliun naik jadi 120 triliun di masa depan? Pertanyaan itu sering ditanyakan di kolom komentar. Jawaban saya sederhana. Jika kamu seolah-olah hidup di tahun 2003,
Apakah kamu pernah menyangka laba BRI bisa 60 triliun di tahun 2023? Hal mustahil di masa lalu bisa jadi kenyataan di masa sekarang. Begitu juga dengan hal tidak masuk akal di masa sekarang, bukan mustahil terjadi di masa depan. Tapi ingat, kita juga harus realistis. Menaikkan laba 1 kali lipat dari 30 menjadi 60 triliun tentu tidak sesusah menaikkan laba 1 kali lipat dari 60 triliun menjadi 120 triliun. Oleh karena itu, kita harus pantau terus kinerja saham yang dibeli agar bisa mengambil tindakan dengan lebih cepat dan rasional. Ingat, apapun yang ada di saham itu pasti ada resikonya. Meski saham blue chip seperti BCA dan BRI, tentu saja ada resikonya juga. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir dan melakukan segala bentuk antisipasi. Jadi pertanyaannya, antisipasi apa yang sudah kamu lakukan? Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang dividend investing, mungkin ebook Strategi Nabung Saham dan Stock for Living bisa membantu. Detail pembahasan ebook silahkan lihat pada gambar di bawah ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Dan ingat, segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.